Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya ambil ini secara acak. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana satu energi tersebut saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana bentuk pergerakan ini saya kategorikan sebagai frustrasi. Bukan hanya frustrasi, tetapi seperti orang yang depresi, seperti orang yang stres, dan seperti orang yang seakan-akan tidak bisa mengendalikan kondisi emosional. Kondisi emosional tersebut tidak bisa dikendalikan karena hal itu terjadi dari
kepercayaan yang pernah diberikan terhadap orang lain. Satu energi tersebut saya kategorikan benar-benar sedang tidak stabil. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya pihak lain hanya mencari suatu keuntungan. Suatu keuntungan tetapi mengharuskan orang yang memberi suatu ketulusan untuk peduli. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun kondisi batin kamu, ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini, saya mengakui diri kamu terlalu baik. Saya mengakui diri kamu terlalu peduli. Saya mengakui diri kamu terlalu memberikan suatu kenyamanan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Dan saya mengakui diri kamu sudah mengubah seluruh kondisi yang dimana kondisi tersebut berupa keterpurukan yang dialami oleh manusia tersebut ketika tidak bertemu terhadap diri kamu. Semenjak ketemu dengan diri kamu, manusia ini seakan-akan kehidupan dia berubah 360 derajat. Wow, luar biasa diri kamu. Ternyata kehadiran kamu itu di dalam orang yang kamu prioritaskan seperti angel, seperti Dewi Fortuna, seperti ketimpa durian montong, seperti kamu membuka pintu rejeki terhadap diri dia, tetapi ketika diri kamu membuka pintu rejeki dan mengubah keterpurukan manusia tersebut menjadi stabil, saya pun percaya bukan sama diri kamu menikmati hal tersebut. Tidak bersama dengan diri kamu kestabilan itu dia nikmati, tetapi kestabilan itu dia nikmati bersama dengan orang lain. Ketika diri kamu sudah mengetahui bahwasannya diri kamu hanya dimanfaatkan dan hanya dimanipulatif serta dikecewakan, saya rasa kondisi batin kamu merasa emosional. Dan saya rasa kondisi batin kamu seperti orang yang benar-benar frustrasi dan marah. The Empress mencoba untuk bersabar terhadap orang yang kamu hadapi, tetapi kesabaran kamu itu membuat diri kamu seakan-akan tidak merdeka. Kesabaran yang kamu berikan seakan-akan membuat diri kamu tidak bebas, tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Masih ingin menunggu atau berharap manusia itu kembali terhadap diri kamu?
Ya, kalau menurut diri kamu, kamu masih menginginkan manusia itu kembali terhadap diri kamu, siapkan saja mental kamu akan diuji kembali. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi bisa kamu benarkan secara logika kamu? Atau perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu? Atau masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu masih menggambarkan, angkat. Tetapi kalau tidak, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Ketika diri kamu memberikan rasa kepedulian kamu dan rasa keibuan atau rasa Dewi Fortuna kamu terhadap manusia tersebut, apa yang kamu dapatkan dari manusia itu? Apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu membuat manusia itu merasa nyaman, tenang, bahagia, stabil? Apakah diri kamu mendapatkan suatu kemerdekaan atau mendapatkan suatu kebebasan? Saya rasa tidak. Saya rasa kamu tidak mendapatkan apa yang barusan saya katakan berupa kebebasan ataupun kemerdekaan. Yang kamu dapatkan itu cuma satu. Tangisan, pertengkaran, perdebatan, perselingkuhan, tekanan, dan terbebani. Itu yang kamu dapatkan kan, Wageng? Ayo, apakah perkataan saya tadi bisa kamu benarkan? Dan di sisi lain, saya rasa ketika diri kamu masih mempertahankan hubungan kamu, baik secara LDR, rumah tangga, ataupun manusia itu pergi tanpa ada kejelasan, kamu itu seperti orang yang mempergunakan topeng. Kenapa saya mengatakan kamu mempergunakan topeng? Sepertinya kamu sudah menyadari diri kamu menderita, tetapi diri kamu berusaha untuk memperlihatkan kamu bahagia. Topeng yang kamu pergunakan membuat diri kamu terjebak, di mana ketika diri kamu terjebak, kamu tidak bisa melepaskan dan kamu tidak bisa bertahan. Serba salah ibarat buah si malakama. Cukup sampai di situ dengan kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak menghakimi diri kamu, tetapi itulah yang saya lihat terhadap kondisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan manusia itu seperti kehilangan angel, kehilangan Dewi Fortuna, seperti orang yang belum sanggup untuk menerima suatu kenyataan ketika diri kamu sudah tidak peduli dan sudah merasa nyaman dengan kesendirian kamu. Ini dia, Wageng. Manusia itu seperti orang yang lagi emosi, tetapi emosi tersebut tidak memiliki tujuan. Tujuan yang tidak memiliki tujuan dan memberikan kekacauan terhadap diri dia. Dan saya rasa ketika manusia ini merasa tidak bisa kehilangan diri kamu, manusia ini gelisah. Kenapa gelisah? Mungkin ada satu hal yang sedang kamu tuntut, tetapi tidak mampu dia berikan. Dan mungkin ketika manusia ini memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, ketika diri kamu sudah tidak memperdulikan, manusia ini seperti beranggapan kecewa. What the fuck? Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi kenapa tidak merasa kehilangan dan seperti orang yang gelisah?
Ibarat manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan tidak tahu berterima kasih. Ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini memanfaatkan diri kamu dari berbagai aspek. Tetapi ketika diri kamu mengambil satu keputusan untuk tidak memperdulikan diri dia, manusia ini seperti merasa dirugikan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana kemunculan kartu kedua terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, manusia ini benar-benar lagi bersedih. Manusia ini seperti menyesal. Manusia ini seperti tidak bahagia ketika meninggalkan diri kamu, dan tidak bahagia ketika melihat perubahan yang kamu ciptakan untuk saat ini. Seperti orang yang merasa tidak terima ketika diri dia mengetahui diri kamu sudah berkomunikasi terhadap berbagai energi baru. Five of Cups, kesedihan yang begitu sangat mendalam membuat manusia ini emosional sendiri, kecewa sendiri, dan saya rasa manusia ini benar-benar tidak terima kebahagiaan yang pernah dia rasakan, dia tinggalkan demi suatu kebebasan. Tetapi kebahagiaan yang dia tinggalkan tersebut membuat diri dia merasa seperti orang yang tertinggal untuk meratapi dan merenungi segala tindakan kebodohan dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu King of Swords. Pedang, Raja Pedang atau Ratu Pedang. Di mana kalau saya mencoba untuk mengambil pedang tersebut, seakan-akan pedang ini beranggapan di dalam pemikiran dia masih memiliki keyakinan untuk bisa kembali terhadap diri kamu. Dia akan berjuang untuk mengambil dan memperoleh diri kamu kembali. Tetapi perjuangan itu percuma. Kenapa saya mengatakan percuma? Karena koneksi yang di dalam batin kamu itu sudah berbanding terbalik dengan apa yang akan dia lakukan. Dia mencoba untuk berpikir secara sehat untuk saat ini, bagaimana caranya agar bisa kembali terhadap diri kamu. King of Swords dengan The Empress, sepertinya manusia ini tidak terima untuk kamu tinggali. King of Swords seakan-akan membuktikan manusia ini akan melakukan satu hal di luar dari dugaan kamu, dan manusia ini berusaha, tetapi diri kamu tidak percaya lagi dengan tindakan yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Kamu tidak akan percaya lagi dengan manusia tersebut, walaupun manusia ini mencoba untuk mengemis dan mencoba untuk berhadapan terhadap diri kamu, karena terlalu sakit yang dia buat terhadap diri kamu. Kamu yang sudah mengubah kehidupan dia, tetapi kehidupan yang kamu ubah itu tidak dia hargai dan tidak dia pedulikan, malah kamu ditinggalkan seperti sampah. Masih mau menerima manusia tersebut? Ya, itu lagi-lagi keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang menentukan kamu bahagia, kamu yang menentukan diri kamu terpuruk, dan kamu yang menentukan bagaimana yang kamu rencanakan. Bagaimana Wak Geng dengan perkataan yang barusan saya katakan tadi? Sampai di sini bisa kamu tarik secara logika? Logika yang saya katakan bukan perasaan.
Karena kalau saya mengarah terhadap perasaan kamu, mungkin keluarnya kartu The Empress ini dari 100%, masih ada beberapa persen perasaan kamu itu masih mencintai manusia itu. Walaupun diri kamu sudah tertekan, tersakiti, dimanipulatif, dan ditipu. Logika yang saya tarik, saya tidak mau menarik perasaan. Karena kalau saya menarik dari kondisi perasaan, secara otomatis kamu akan dibodohi kembali. Kamu akan dimanfaatkan kembali. Daripada saya mengarah terhadap perasaan, lebih baik saya mengarah terhadap logika. Logika itu adalah pemikiran orang yang sehat. Kalau diri kamu tidak bisa mempergunakan logika kamu secara sehat, berarti kamu bukan orang waras. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Cups. Four of Cups yang dimana terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari keempat cawan tersebut, sepertinya satu cawan yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini tidak dihargai ketika meninggalkan diri kamu dan memprioritaskan orang di luaran sana. Manusia ini seperti orang yang tidak memiliki suatu gairah hidup. Manusia ini seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Oke, Pak, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands, terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, sepertinya manusia ini sedang di bawah tekanan seseorang. Pergi meninggalkan diri kamu, tidak mendapatkan kebahagiaan tetapi kesedihan mendalam. Dari kesedihan yang mendalam tersebut, manusia ini mencoba untuk memperjuangkan diri kamu, tetapi apa yang dia perjuangkan membuat diri kamu tidak percaya, sehingga manusia ini merasa terbebani. Ada beban yang sedang dia pikul ketika diri dia tidak lagi bersama dengan diri kamu. Ada beban yang harus dia tanggung jawabi ketika diri dia bersama dengan pihak lain. Dan ada beban yang harus dia bayar dengan harga diri dia apabila diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Parah, 5 kartu yang barusan saya bukakan ini seakan-akan menggambarkan manusia ini gelisah melihat perubahan yang kamu ciptakan dan kamu perlihatkan terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Eight of Cups, di mana kemunculan kartu Eight of Cups ini seakan-akan membuktikan bahwasannya manusia ini benar-benar kecewa ketika diri kamu sudah tidak peduli terhadap diri dia. Eight of Cups terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan tersebut, sepertinya manusia ini ingin pergi tetapi sambil membawa kesedihan. Ingin pergi sambil membawa beban, ingin pergi sambil membawa penyesalan, ingin pergi sambil meratapi kehilangan diri kamu, ingin pergi sambil berjuang untuk mengembalikan keseimbangan dia, ingin pergi di mana kepergian dia kamu sudah tidak peduli, walaupun manusia ini pergi dalam kondisi kehancuran, kamu sudah tidak peduli, Wage. Ingat perkataan saya tadi, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya tadi masuk terhadap pemikiran kamu. Saya hanya mencoba untuk membuka logika kamu. Kalau perkataan saya tadi bisa kamu terima dan menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat.
dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.